Saya sedang mengawal. Nah ini Pak. Nah ini jawabannya untuk Pak Lurah, Pak apa namanya, pengelola pertanian sama kelompok tani. Tadi disampaikan bahwa permasalahan utama yang ada di Desa Panjang satu irigasi. Begitu luar biasanya yang namanya irigasi menjadi salah satu kebutuhan. Ya barangkali tidak hanya petani saja. Tentunya semua masyarakat membutuhkan air. Tetapi ketika posisi air yang terdekat, walaupun kita dekat dengan sungai, tetapi naik air dari sungai ke warga Pak ya, kira-kira berapa kilometer Pak? Kilometer ya. Pipanisasi luar biasa sekali. Ya barangkali nanti melalui musrenbang, apakah itu memungkinkan melalui, ya harusnya memungkinkan naik berapa tahap Pak Lurah? Ya. Jadi makanya ini butuh sebuah prioritas. Kembali lagi semua ada di masyarakat melalui Pusdes. Karena saya yakin setiap tahun Pak Lurah masyarakat punya perencanaan mana-mana yang menjadi semacam prioritas, walaupun memang kami menurut saya ada semacam prioritas kegiatan-kegiatan yang harus tertuang di dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes melalui alokasi dana desa itu tadi BLT, stunting, ketahanan pangan, kemiskinan ekstrim, ODF dan sebagainya. Nah, untuk sarana prasarana fisik termasuk ketahanan pangan yang salah satunya mungkin apakah irigasi sebenarnya bisa, tetapi alokasi anggarannya, prioritasnya kembali lagi kepada pelaksanaan musrenbang des di tingkat desa melalui rankingan yang ada. Begitu Pak ya? Oke, lanjut. Sudah Mas, satu lagi baru Mas. Oke, sebagai manusia. Yang ini Mas, satu lagi Mas. Yang lagi. Terus, nah, sebenarnya di dalam alokasi anggaran dana desa, pengadaan bibit dan benih juga bisa. Saya yakin permasalahan petani di BUMDes nih khususnya nih, barangkali merespon kaitannya dengan masalah kebutuhan-kebutuhan, walaupun permodalan harus dikuatkan dulu, harus punya dulu. Nanti sambil berproses. Yang penting apa yang akan kita sampaikan melalui alokasi dana desa, aturan yang ada di dana desa, dengan permasalahan yang ada di tingkat desa, para petani, para kelompok tani minimal bisa mempunyai semacam pemahaman. Kira-kira dengan alokasi anggaran dana desa yang ada di situ, biar menjawab permasalahan di tingkat desa, kira-kira apa nih yang memungkinkan, karena terkait dengan masalah kewenangan desa. Ya, desa mawa cara, negara mawa tata. Semua ada aturannya Pak. Sehingga jangan mentang-mentang itu ada, padahal itu bukan kewenangan dari tingkat desa ataupun pembiayaan yang terlalu besar barangkali. Nah, ini perlu didiskusikan bersama dengan pihak desa melalui musyawarah di tingkat RT, dusun, dan masuk ke tingkat desa. Nah, tak kasih gambaran nih. Pengadaan bibit dan benih bisa. Pemanfaatan lahan milik warga desa untuk kebun bibit benih juga bisa. Penyediaan pakan untuk peternakan dan atau perikanan juga bisa. Pengembangan pakan ternak alternatif juga bisa. Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan terpadu juga bisa. Dan sebegitu banyak yang namanya bisa kita respon. Tetapi kembali lagi, tidak bisa seperti yang tadi disampaikan melalui cung-cungan kok, tetapi melalui mekanisme usulan di tingkat desa. Yang harus kita bahas melalui musrenbang des.
Makanya kami pingin nih kelompok desa, kelompok tani yang ada di sini juga harus bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan kepala desa, bisa direspon, sehingga kami ingin ketahanan pangan yang sudah menjadi rekomendasi program nasional kita itu bisa menjawab permasalahan-permasalahan di tingkat desa, khususnya para petani-petani dan kelompok tani yang selama ini bermasalah tentang entah itu mungkin mekanisme untuk irigasinya, mekanisme pupuknya ataupun yang lainnya. Oke, sementara ini dulu ada pertanyaan, saya selalu bertanya jawab. Ada pertanyaan mungkin? Lanjut, kalau tidak ada. Lanjut Mas. Oke. Tadi Bunda pembangunan desa. Lanjut lagi, nggak masalah. Ya ini Pak. Sebenarnya banyak yang kita tawarkan di dalam program alokasi dana desa. Lewat pemberdayaan UMKM, termasuk kami ingin sebenarnya teman-teman petani ini ataupun mungkin teman-teman Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok tani butuh nih sakjane kelangkaan pupuk itu kita kira-kira bisa kita siasati dengan apa kira-kira? Nah, organik. Kelangkaan pupuk kita yang selama ini jenengan hanya terpaku dengan pupuk urea saja. Itu sebenarnya bisa kita siasati dengan pupuk organik. Tetapi bagaimana cara membuat pupuk organik? Bagaimana cara memanfaatkan bahasanya manusia? Ada bank sampah di sini Pak Lurah? Belum ya. Nah, di beberapa desa ketika pengelolaan sampah itu berjalan melalui bank sampah, sampah-sampah yang organik, sampah yang organik, kalau organik gampang, botol-botol bekas dari ekobrik kita singkirkan, paling basah jadi duit, di pemulung ataupun mungkin di pengepul botol-botol bekas, langsung jadi duit. Tapi yang organik, sisa-sisa makanan, godong-godong yang ada di halaman panjenengan, termasuk suket-suket yang gak kepake, sisa-sisa makanan wedhus, sisa-sisa makanan sapi, termasuk ada sisa-sisa pangapunten ampas tahu barangkali, ada komboran-komboran lain yang perlu kita olah. Itu kalau seandainya jenengan ada semacam kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan pembuatan pupuk organik, yo minimal kena gawe tambah sulam empet ketika posisi pupuk organik langka. Sayangnya memang butuh fasilitasi itu semua. Makanya jangan sungkan-sungkan. Kalau kami di Dismades ada yang namanya KPMD ataupun mungkin dari fasilitator desa, pendamping desa. Tetapi yang ada di pertanian ada penyuluh pertanian. Monggo itu dimanfaatkan. Berkomunikasilah baik-baik dengan yang bersangkutan. Semisal ini dilalah dengan duwe sapi, duwe wedhus, bagaimana membuat kolaborasi pupuk kompos dengan pupuk yang harus difermentasi itu. Barangkali ketika jenengan tidak bisa, yang undang dinas pertanian juga bisa memberikan semacam pembelajaran itu. Saya yakin panjenengan juga sudah bisa. Tetapi barangkali ada obat khusus, ada resep khusus, ada jamuannya khusus itu. Nah, alokasinya dari mana anggarannya? Itu tadi dana desa. Bisa. Cuk, aja dulu ya, nggak apa-apa ya. Jadi Bapak ini sudah jam 12, mau dirampungnya jam berapa ini? Lagi. Jam 3? Jam 3? Oke, ngaret nih. Oke. Sebentar lagi rampung, Pak.
Kami memang sengaja memberikan semacam wacana ini biar mungkin teman-teman desa itu biar tahu permasalahan. Sambil nanti Pak Lurah juga nanti sambil ke perencanaan kita seandainya permasalahan seperti itu dimasukkan di dalam APBD di anggaran berapa ya, tahun berapa ya, anggarannya berapa nanti sambil berdua sama Pak Cari. Pak Cari ada di sini? Oke, mudah-mudahan terjemur. Terus yang selanjutnya nih, Bapak Ibu yang ada di sini, tidak hanya pelatihan-pelatihan yang sifatnya pertanian saja, ya, sekaligus kami sampaikan. Saya katakan pertanian karena di sini sebagian besar adalah para petani. Saya buka nih, biar jenengan tahu nih, nanti dia bisa komunikasi dengan Pak Lurah, dengan BUMDes. Sengaja saya akan kawinkan antara BUMDes dengan kelompok tani. Biar nanti BUMDes tahu masalahnya tani. Nanti biar BUMDes komunikasi dengan Pak Lurah, caranya gimana ini? Sebab kalau BUMDes belum tahu permasalahan tani, Pak Tani, dia nggak bakal nyetrok nanti. Padahal anggarannya ada, anggarannya ada, pelaksananya ada, tinggal muncul PR dengan badan hukum. Kok nek ternyata saya kawinkan dengan bank bisa gol, syaratnya dia bisa melebu fasilitasi langsung, termasuk kelangkaan pupuk dan sebagainya. Tadi saya menginginkan kelangkaan pupuk jenengan bisa fasilitasi melalui pelatihan-pelatihan yaitu pembuatan pupuk kompos.